Pengen kerja di Jepang tapi nggak tahu harus mulai dari mana dulu. Cari sana-sini nggak nemu caranya, yang ada tambah bingung. Jangan khawatir, aku akan bahas semua alurnya dari nol sampai kamu bisa berangkat di video kali ini. Jadi simak sampai akhir ya. Apa sih yang harus kamu persiapkan pertama kali saat mau bekerja di Jepang? Jawabannya, persiapkan dokumen dan bahasa Jepang kamu dulu. Dokumen apa aja yang perlu dipersiapkan? Akta lahir, KTP, KK, pas foto, ijazah pendidikan dari SD sampai pendidikan terakhir, serta sertifikat vokasi lainnya jika ada. Scan dokumen-dokumen tersebut agar kamu tidak perlu repot cari-cari ketika dibutuhkan. Berikutnya, kamu perlu siapkan surat pernyataan wali atau orang tua atau pasangan. Tanda tangani beserta tanda tangan wali, orang tua atau pasangan, dan juga tanda tangan lurah. Surat pernyataan ini diperlukan ketika kamu mengajukan EKTKLN, yaitu Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri di BP2MI atau Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia, agar kamu tercatat resmi ya sebagai pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kamu nggak mau kan di Jepangnya kerja resmi tapi tidak tercatat alias kamu ilegal dari sisi Indonesia. Makanya harus daftar EKTKLN ya. Nah, EKTKLN ini disebut juga ID PMI atau EPMI. Kapan bisa buat EKTKLN? Tenang, nanti aku jelaskan ya. Yang penting surat pernyataan disiapkan dulu. Untuk murid-murid saya, tenang, udah saya siapkan semua format untuk surat-surat itu. Untuk kamu yang datanya berbeda antara KK, KTP, dan akta lahir, urus dulu ubah data di Disdukcapil terdekat, agar nggak jadi masalah ketika mengajukan COE setelah tanda tangan kontrak. Loh, COE itu apa? Tenang, nanti saya jelaskan. Pokoknya urus dulu deh data kamu yang berbeda itu. Lalu bagi yang domisilinya beda dengan KTP, minta surat keterangan domisili ke lurah agar bisa ngurus SKCK di Polda daerah domisili kamu. SKCK itu apa? Ya, itu nanti juga akan saya terangkan. Pokoknya urus dulu nanti surat keterangan domisili jika domisili kamu beda dengan KTP. Nah, dokumen yang saya barusan sebutkan itu bisa kamu siapkan sambil kamu belajar bahasa agar tidak tunggu-menunggu ya. Lagi pula kamu belajar bahasa juga nggak mungkin 24 jam sehari kan. Pasti ada waktu untuk nyambi ngurusin dokumen. Nah, sambil belajar bahasa, kamu juga perlu mengikuti pramedical check up dan psikotes untuk memastikan kondisi kamu sehat jasmani dan rohani. Selama tidak ada penyakit berat, menular atau penyakit turunan, ya kamu nggak perlu overthinking soal pra-MCU dan psikotes ini. Tidak ada kata lulus atau nggak lulus di sini. Jika hasilnya negatif, itu masih bisa diperbaiki. Makanya pra-MCU dan psikotes dilakukan di awal-awal. Ketika sudah selesai belajar bahasa, maka kamu bisa belajar SSW. Selesai belajar dua-duanya nih, bahasa dan SSW, maka kamu bisa ikut ujian untuk dapat sertifikatnya. Untuk bahasa, kamu bisa ambil ujian N4 atau JFTA2, bebas yang mana. Untuk ujian SSW, sesuaikan bidang kerja yang mau kamu ambil. Mau belajar bahasa, lalu ujian bahasa, baru belajar SSW juga boleh. Kamu atur-atur aja, sesuaikan dengan kapan ujian terdekat. Gak penting urutannya lulus ujian bahasa dulu atau SSW dulu, yang penting kamu punya 2 sertifikat itu nantinya. Di Pocket Nihongo, rata-rata dari 0 sampai tahap punya 2 sertifikat ini, ya kurang lebih 4-6 bulan, tergantung dari daya tangkap masing-masing anak dan kuota ujian. Nah, ketika sudah lulus 2 ujian tersebut, kamu bisa siapkan SKCK dulu. Apa itu SKCK? Surat keterangan cek kepolisian untuk memastikan kamu tidak ada rekor kriminal. Bikin SKCK bisa di Polda, atau jika kamu di Jakarta bisa langsung ke Mabes Polri. Bilang mau bikin SKCK untuk kerja di Jepang. Setelah itu kamu siap untuk wawancara. Jangan lupa latihan wawancara dulu dan siapkan CV standar Jepang. Jika bingung cara wawancara dan bikin CV yang menarik, kamu bisa ikut kelas wawancara dari Pocket Nihongo. Oke, lanjut. Ketika sudah latihan wawancara, kamu bisa cari job. Cari job SSW bisa lewat kenalan, bisa lewat saya juga bisa, lewat sosmed juga bisa. Yang penting kamu filter baik-baik ya, perusahaannya itu benar atau enggak. Apakah gajinya masuk akal atau enggak. Nanti aku buatkan video terpisah ya, untuk bedah loker yang baik dan buruk itu yang mana. Oke, lanjut. Setelah sudah nemu job dan wawancara, maka berikutnya kamu tunggu hasil wawancara kurang lebih seminggu sampai 2 minggu, tergantung perusahaannya lambat atau tidak. Setelah dinyatakan lulus, maka berikutnya kontrak. Kontrak turun biasanya 1-2 bulan. Setelah kontrak turun, maka tanda tangan kontrak, ya, bikin paspor, dan medical check up akhir untuk memastikan kondisi kesehatan kamu masih baik seperti pada pra-medical check up. Bagi yang sudah punya paspor, tidak perlu buat paspor lagi. Bisa pakai yang lama selama masa berlaku belum habis ya. Berikutnya, kontrak dan dokumen-dokumen yang kamu serahkan ke perusahaan Jepang itu akan diserahkan mereka ke imigrasi untuk proses pengajuan COE. Apa itu COE? COE singkatan dari Certificate of Eligibility, yaitu surat izin masuk kamu di Jepang. Biasanya butuh waktu 3-4 bulan untuk proses COE ini. Setelah COE turun, baru kamu daftar EKTKLN dan BPJS PNI secara online lewat website BP2MI. Setelah daftar, kamu akan diminta verifikasi data secara offline. Ketika sudah beres, baru kamu tanya perusahaan yang merekrut kamu. Pak, sebaiknya saya berangkat kerjanya kapan? Ketika sudah tahu nih tanggalnya, kamu booking tiket pesawat. Nah,
Tiket pesawat ini tergantung perusahaan ya, ada yang dibelikan ya sama perusahaan, ada yang kamu beli sendiri. Setelah book tiket, baru kamu mengajukan visa di JVAC yang ada di Jakarta. Apa itu visa? Ya visa itu izin tinggal kamu di Jepang untuk mengeluarkan KTP Jepang kamu gitu ya. Kalau ada visa turis, ada visa pelajar, ada visa pekerja. Nah, karena kamu mau kerja ya harus pakai visa kerja. Jika visa turis tapi kamu kerja di Jepang itu hitungannya ilegal. Hati-hati di blacklist imigrasi, malah nggak bisa balik Jepang selama beberapa tahun kamu. Untuk visa, mengajukan mandiri dengan datang langsung ke Plaza Kuningan lantai 2 atau bisa melalui agen jika memang lokasi kamu di luar Jawa. Tiket pesawat yang mahal ya kalau kamu harus ke Jakarta sendiri. Visa kerja biasanya butuh 5 hingga 7 hari kerja. Visa sudah beres, tinggal ya kamu berangkat. Nah, untuk alurnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Namun, itu mau pakai LPK atau tidak, alur yang barusan saya sebutkan itu namanya alur mandiri. Ya, untuk per video ini dibuat. Tugas LPK di sini bukan sebagai lembaga pemberangkatan ya, tapi sebagai lembaga pelatihan bahasa SSW dan membantu mencarikan job serta membantu mengurus dokumen, bukan pemberangkatan. Makanya meskipun dengan kamu ikut LPK pun ya, hitungannya ya kamu berangkatnya mandiri karena tidak melalui lembaga pemberangkatan. Nah, untuk teman-teman yang keberangkatannya 2025, jika mau kerja Tokutegino maka harus melalui lembaga yang disebut P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jadi untuk bisa menerbitkan EKTKLN atau ID PMI itu harus dibantu P3MI nanti ya 2025. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya prosesnya dari awal sampai berangkat ke Jepang. Kurang lebih paling cepat sekitar 10 bulan lah prosesnya. Selama kamu dapat kuota ujian, lulus ujian dan wawancara cepat, tidak menunda-nunda dalam pengurusan dokumen dan tidak cuti-cutian atau malas-malasan selama proses. Sisanya proses seperti COE dan turunnya kontrak kerja itu di luar kendali kita. Itu dari imigrasi dan perusahaannya sesibuk apa. Kita lakukan yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan cepat saja. Udah, fokus itu aja. Untuk isi surat pernyataan, cara buat SKCK, paspor, EKTKLN, dokumen-dokumen, dan sebagainya, step by step detailnya dan link websitenya apa yang dibutuhkan aku akan buat video terpisah ya. Yang penting kamu tahu gambaran besar alurnya dulu seperti apa. Oke, sekian untuk kali ini. Jika serius mau kerja di Jepang, mau aku bantu, silakan kamu DM Instagramku @williamdesio. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notif. Sampai jumpa di video berikutnya.